Pagi hari ini dengarkan firman Tuhan disampaikan oleh hambanya dan saya segera sudah mendekati jamnya kebaktian sana. Puji Tuhan. Ini jangan disebut Ibu Ruth tuh, Miss Ruth ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Oh ya sebentar, saya lupa. Dia sudah diangkat pendeta penuh. Jadi sekarang, nah itu kalau ada waktu sedang nguraikan firman. Sekarang pangkatnya sama-sama saya. Jadi saya kalau nasihati dia beda ya toh. Oke, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, pagi hari ini bukan satu kebetulan sih ketika saya harus menggantikan dan berdiri di tempat ini, saya percaya bahwa adalah satu kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, sebelum kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, saya mau menyapa dulu. Ada Bapak Ibu atau saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh angkat tangannya dong? Boleh angkat tangannya? Baru pertama kali. Ada? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang di GBT Kristus Pengasih Kutisari Indah. Puji nama Tuhan, ada yang di depan satu. Hai Andi, terima kasih buat kehadirannya. Buat yang pertama kali hadir buat pagi hari ini, satu sukacita buat kami semuanya. Hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, saya mau sharing, bukan sharing sih, saya mau kasih kesaksian. Saya bukan tidak pernah sih, saya sangat jarang sekali memberi kesaksian. Ya, ada dua hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya, yang tadi disebut oleh Bapak Gembala. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat support Bapak Ibu, jemaat Tuhan, buat setiap pengurus youth-nya, buat setiap Bro and Sis XYZ Tabernacle. Terima kasih banyak buat support dan doanya. Hari Kamis kemarin saya diangkat satu jenjang di mana di dalam kepengurusan keorganisasian gereja, Tuhan mempercayai bahwa saya bisa diangkat dari prosesnya dari bawah, Bapak Ibu. Jadi saya mengalami sebuah proses itu dari bawah, dari PDP ke PDM dan PDT. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan memanggil saya atau Tuhan mempercayai sesuatu hal yang lebih besar, itu pasti ada tanggung jawabnya yang lebih besar. Dan saya percaya ketika sebuah panggilan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya pribadi, bahwa bukan dengan satu kekuatan diri saya. Dan saya mengucap syukur sih, tahun ini saya bisa dikasih Tuhan kesempatan untuk kuliah lagi. Saya sudah masuk kuliahnya. Sebenarnya bukan psikiater, tapi saya mengambil jurusan profesi gitu ya, Tuhan izinkan. Sempet sih ketika saya berdoa, Tuhan pingin kuliah. Saya pingin kuliah dalam satu dunia saya profesi, karena menurut saya dalam setiap doa saya terpanggil di dunia yang namanya konseling. Saya terpanggil di dunia konseling ketika saya berangkat ke Bandung. Pertama kali lulus SMA saya harus berangkat ke Bandung. Di sana ketika setelah selesai menyelesaikannya di Bandung, saya tahu jurusan apa yang harus saya ambil. Nah, ketika saya terpanggil dalam jurusan itu, saya terpanggil dalam yang namanya sebuah konseling. Akhirnya tahun ini saya berdoa, Tuhan, aku pingin kuliah profesi, karena memang menjadi satu kebutuhan di dalam setiap pekerjaan saya. Selama 2 tahun dari saya lulus kuliahnya teologi ya, SK-nya sama pemerintah itu dicabut. Nggak ada yang namanya kuliah profesi itu, sempat dicabut, akhirnya saya gelisah. Gelisah, saya pikir aduh Tuhan nggak bisa kuliah lagi nih. Saya tanya ke kampus di Surabaya, saya tanya di kampus di Bandung, saya tanya kampus di Jakarta, rata-rata SK-nya dicabut. Saya sempat udah
Berarti tidak berkehendak, Tuhan tidak berkehendak. Desember kemarin saya nggak tahu Tuhan memberikan sebuah tanda yang menurut saya sih secara pribadi saya sudah tidak berharap akan hal itu. Ketika Tuhan memberikan sebuah tanda yang sama sesuai dengan biaya saya masuk kuliah, saya melangkah dengan iman. Saya daftar di salah satu kampus di Bandung, saya sudah mencoba gitu. Saya Januari saya coba daftar gitu. Karena yang di Surabaya itu belum dibuka. Yang di Surabaya SK-nya udah dicabut. Saya udah gelisah, aduh Tuhan, udah berangkat ke Bandung. Saya berpikir saya harus ngatur strategi pekerjaan saya, pelayanan saya harus berangkat. Nggak tahu waktu tidur, saya buka IG, ternyata yang di Surabaya itu dibuka. Di kampus yang berbeda Bapak Ibu, di kampus berbeda. Pas tanggal ulang tahun saya gitu. Saya jadi galau lagi nih, berangkat enggak ya Tuhan, berangkat enggak ya. Saya coba atur, saya pindahkan di Surabaya, kuliahnya itu lebih parah, jadwalnya lebih padat. Bahkan kalau Sabtu Minggu sudah enggak bisa pelayanan lagi, udah enggak bisa lagi. Saya berdoa Tuhan gimana nih, bisa enggak dioper Tuhan. Akhirnya di Bandung saya coba tembus, saya coba telepon, bisa enggak dioper di Surabaya nih, buka enggak di Surabaya. Dan puji nama Tuhan udah dibuka, saya harus ganti, saya ajukan, saya akhirnya pindah ke Surabaya dengan jadwal kuliah saya Sabtu Minggu Bapak Ibu. Jadi kadang kalau Minggu sore itu saya tidak ada itu karena saya kuliah dari pagi sampai sore. Nah, saya bukan kuliahnya psikiater, bukan S2, magister, bukan. Saya profesinya seorang konselor. Karena menurut saya adalah panggilannya di dunia konseling gitu. Ketika saya mendapatkan sebuah kalimat dari teman-teman saya, dari rekan-rekan saya tulisannya begini, mengetahui kehendak Allah itu penting. Jemaat Tuhan, mengetahui kehendak Allah itu penting, benar? Mengetahui kehendak Allah itu penting. Namun mengerjakan kehendak Allah itu adalah inti kekristenan kita. Saya ulangi. Ketika saya mengetahui kehendak Allah, saya terpanggil di dalam dunia konseling. Saya merasa bahwa ketika saya terpanggil di dunia konseling, itu jalannya tidak mulus. Saya pernah konseling orang dipukul orang, pernah. Saya pernah konseling orang diracunin juga pernah. Karena dunia konseling itu bukanlah hal yang mudah banget. Itu meras otak buat saya. Tetapi ketika Tuhan memanggil saya dalam kehidupan kehendak Tuhan, Tuhan jadikan sesuatu hal dalam kehidupan saya harus mengerjakannya. Kalau saudara dan saya jemaat Tuhan, kita tahu kehendak Allah dalam kehidupan kita, kita tahu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, namun kita tidak mengerjakannya, akan sangat berbahaya dalam kehidupan kekristenanmu. Saya masih ingat salah satu pemain gitar itu adalah pengurus youth kita, dua-duanya pengurus youth. Saya masih ingat ketika saya ngajarin pemain gitarnya tuh happy ya. Saya cuma main di gitarnya cuma C, F, G, D, A, itu aja. Tapi ketika saya ngajarin dia udah maju. Sekarang saya nggak bisa main gitar karena saya nggak panggilannya di main musik. Saya nggak panggilannya di main musik. Jadi kalau di sekolah minggu saya bisa C, F, G, D, A, udah. D, G, F, ya itu aja saya. Lagu-lagunya saya masih ingat saya ngajarin dia tuh nyanyinya ya. Terus apa lagu? Hal yang mudah. Dia terpanggil menjadi satu pelayanan praise and worship dan dia menghidupinya. Bagi saya mungkin saya tidak punya panggilan di dalam praise and worship, main musik. Bagi saya itu, saya belajar main gitar otodidak, belajar. C itu kayak gini, F kayak gini, G itu kayak gini. Belajar sendiri. Tapi saya tidak menghidupinya, karena menurut saya, Tuhan tidak berikan saya hikmat. Tuhan tidak berikan saya kemampuan di dalam dunia musik. Talenta saya pertama kali adalah tamborin. Jadi tamborin itu sampai hari ini saya masih punya, itu sudah berapa puluh tahun. Tapi ketika saya tahu bagaimana
menghidupi panggilan Tuhan, menghidupi dan mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Saya cuma nyerah sama Tuhan. Tidak ada biaya loh Tuhan. Aku tidak punya biaya buat bayar kuliah. Bayar di awal itu udah gede. Saya sudah putus asa, SK-nya udah dicabut sama pemerintah. Saya sudah sedih, tidak kuliah wis. Ya wis Tuhan. Tapi ketika Desember saya mendapatkan tanda, saya tahu bagaimana saya harus mengerjakannya karena itu. Memutuskan ketika saya ambil kuliah, saya percaya bahwa Tuhan itu mencukupi apa yang kita butuhkan. Ketika saya terpanggil di dunia konseling, bukanlah hal yang mudah buat saya untuk saya mengerjakannya akan hal itu. Karena bagi saya ketika kita menghidupi dan kita mengerjakan kehendak Tuhan, saya menggambarkan tentang Saul dan Daud. Tahu Saul sama Daud? Dia raja, mereka dua raja yang sangat hebat. Saya mempunyai buku tentang topiknya Raja Saul dan Raja Daud, dan saya memperdalami di dalam kepemimpinan. Di dalam yang namanya bagaimana kita menjadi seorang leader. Ketika saya bacakan hal itu, Saul digambarkan ranting yang tidak berbuah. Saul digambarkan seperti orang-orang Kristen, dia tahu kehendak Tuhan, tapi tidak melakukannya. Saul tahu ketika dia dipilih jadi raja, hal yang terburuk dia lakukan, ketidaktaatannya. Saul merasa, gua udah jadi raja, udah diurapin. Dia tahu bagaimana dia menjadi seorang pemimpin. Tetapi ketidaktaatannya Saul, secara otomatis Tuhan singkirkan itu. Saya melihat ketika saya share sama teman-teman saya, kalau kita nggak taat, kita bagikan seperti Saul. Rantingnya tidak berbuah. Kalau ranting kita tidak berbuah, bagaimana kehidupan kekristenan kita? Coba cek sama masing-masing diri kita. Apakah Anda sudah berbuah sampai akhir ini? Sampai tahun ini? Sampai detik ini apakah kita sudah berbuah? Dan ketika kita belajar melihat kehidupan Daud, seorang raja yang luar biasa. Daud digambarkan seperti ranting, dia menghasilkan buahnya. Dia mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dua raja yang sangat hebat Tuhan percayai. Tetapi ketika ketidaktaatannya, Saul digantikan. Saul dan Daud menjadi satu gambaran kekristenan kita. Apakah kekristenan kita menghasilkan buah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Kalau kita terpanggil dalam sebuah karunia, tadi saya sempat share sama Pak Joko. Pak Joko sangat terpanggil di dalam penyambutan jemaat hadir di tempat ini. Sangat luar biasa. Mungkin bagi saya, untuk senyum aja, menjentut. Orang tuh bilang saya, Mbak kok judes banget. Senyum aja enggak ada. Ya ini saya. Tetapi ketika Pak Joko terpanggil dalam sebuah pelayanan, saya pikir memang Tuhan menaruh ke orang-orang yang sangat luar biasa. Dan kita mengetahui akan hal ini. Ketika saudara dan saya jemaat Tuhan, kita mengetahui kehendaknya Tuhan. Kerjakan itu. Kerjakan hal itu. Karena kalau saudara dan saya tidak mengerjakannya, akan sangat berbahaya akan kehidupan kekristenan kita. Coba slide selanjutnya bisa dilanjutkan. Nah, kualitas Daud, kalau kita lihat, saya menuliskan secara garis besar. Ini menjadi satu lanjutan tema minggu lalu yang saya sampaikan tentang sebuah hikmat. Kenapa hikmat dibutuhkan? Kenapa hikmat itu sangat diperlukan dalam kehidupan kekristenan kita? Saudara nggak punya hikmat, saudara tidak bisa mengerjakan kehendak Tuhan. Ketika kita tidak punya hikmat, kita tahu
bahwa itu kehendak Tuhan, tapi kita tidak melakukannya, kekristenan kita tidak akan bertumbuh. Seperti ranting, kita tidak jumpai buah di dalam tanaman itu, dalam tumbuhan itu. Ketika Daud, kita melihat Daud itu dipercayai menjadi satu pelayannya Raja Saul. Daud dipercayai selama 13 tahun dia setia melayani. Ketika Daud dipercayai selama 13 tahun melayani Raja Saul, ada 4 hal yang muncul dalam kehidupan Saul. Buku ini yang saya baca, saya mengambilnya, dan itu mengajarkan saya secara pribadi. Lu kalau mimpin Ruth, jadi contoh, jadi teladan. Saya kalau ngomong kepada diri saya harus lebih tegas. Saya harus berkata kepada diri saya, lu bisa, kamu bisa. Dalam kehidupan Daud dia diproses Tuhan menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupannya. Tidak bisa instan Bapak Ibu. Bagaimana Daud menghasilkan sebuah penundukan diri, bagaimana Daud bisa melayani Raja Saul, bagaimana Daud memiliki hikmat, dan bagaimana Daud memiliki kesetiaan. Daud ketika melayani menjadi seorang pelayan bagi Raja Saul selama kurang lebih 13 tahun. Daud belajar bagaimana dia bagaikan penundukan diri. Daud tahu nggak kalau dia akan menggantikan Saul. Ketika Samuel datang, Daud, kamu akan menggantikan Saul. Apa langsung Daudnya gini, hai Saul, gua akan jadi penggantimu. To the point gitu. Dia tahu tepat kapan waktunya dia akan diangkat. Dia berkata, Saul masih jadi raja, dia masih layani. Ketika engkau dipercayai dalam satu kedudukan, engkau dipercayai dalam sebuah pelayanan, apapun juga dalam pekerjaanmu, kita harus belajar penundukan diri. Karena penundukan diri bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Kita tahu sih penundukan diri adalah kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, seperti ranting yang tidak berbuah, tidak menghasilkan buahnya. Penundukan diri yang dia lakukan, yang Daud lakukan, dia tetap melayani Raja Saul. Disitulah hikmat memproses kehidupannya. Dan kesetiaannya Daud diuji dong. Kesetiaannya Daud itu diuji dalam kehidupannya. Setiap kita ketika kita punya masalah, Daud punya masalah, Saul punya masalah. Pernah baca ketika Saul punya masalah, dia cari apa? Seorang wanita peramal, panggil itu Samuel. Aku mau tanya, Nabi Samuelnya sudah meninggal. Tapi ketika Daud punya masalah, dia cari siapa Tuhannya. Makanya ketika Daud dikejar-kejar sama Saul, itu masalah terbesar. Anda pernah dikejar sama orang atau diikuti naik sepeda motor? Saya pernah waktu saya SMP diikuti naik sepeda motor, jambret, pakai goloknya tinggi, udah hilang sepeda motor saya. Jalan pulang nangis, Pak sepeda motornya hilang. Itu sepeda motornya kakak saya tuh, masih baru. Naik mobil diserempet, nabrak ya Mbak. Diikuti orang. Diikutin orang itu bukan sesuatu yang enak. Apalagi Daud dikejar-kejar sama Saul. Hendak ada diapakan? Dibunuh. Pernah kita mengalami sesuatu hal ketika kita dikejar-kejar, orang mau bunuh Anda. Orang mau melakukan sesuatu yang jahat buat Anda. Kalau orang sudah melakukan sesuatu hal yang jahat buat kita, itu hati ini tuh damai.
Klodak. Sesuatu hal kita harus pahami. Ketika Daud, dia dikejar-kejar sama Saul. Melarikan diri. Saul dia bisa kalahkan Goliat, tapi ketika Daud bisa mengalahkan Goliat, tapi ketika Saul mau membunuhnya, dia lari. Daud lari. Daud mencoba untuk menyepi, menyendiri. Masuk kemana? Dalam gua. Jemaat Tuhan, kalau kita punya masalah, kita larinya kemana, Bapak Ibu? Saudara-saudari? Saya berharap ketika kita punya masalah, setiap kita pribadi, punya larinya yang baik. Benar? Jangan larinya yang ke negatif. Saya punya masalah dalam kehidupan saya, ketika saya berdoa, saya sudah tidak bisa berdoa. Larinya kemana? Bawa kolong meja saya. Saya masuk bawa kolong seperti meja ini. Saya cuma Tuhan, wes gak kuat Tuhan. Berlindung. Ketika saya punya masalah pun saya lari. Ini jidat udah nempel di lantai. Saya cuma Tuhan, kapan selesainya Tuhan? Daud ketika punya masalah, dia dikejar-kejar sama Saul, hendak dibunuh. Karena apa? Karena Saul iri. Karena Saul benci. Dia ingin membunuhnya. Satu kalimat seringkali kita berkata, ketika kita punya masalah, Tuhan aku ingin menyendiri. Tuhan aku ingin menyendiri. Bersuruh sama Tuhan. Dalam setiap pekerjaan saya sebagai konseling, saya juga seorang terapis anak-anak, saya juga seorang pengajar di salah satu kampus. Ketika saya punya masalah dalam pribadi saya, terus ada seorang klien tuh telepon gini, saya pingin bilang sama ibu, Bu, tunggu dulu ya, saya akan menyelesaikan masalah saya dulu, nanti saya baru bantu ibu. Pingin mulut itu berkata seperti itu, tapi ketika saya tahu panggilan saya di konseling, saya cuma gini, Tuhan gue punya masalah, apa yang harus aku tolong buat ibu ini? Itu bukan hal yang mudah. Dan ini dialami sama yang namanya Daud. Coba kita buka 1 Samuel pasal yang ke-22. 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai pada ayat yang kelima. 1 Samuel pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat kelima. Ada pembaca firman Tuhan? Oh, thank you. Yuk, silakan dibaca dari ayat pertama ya. 1 Samuel 22 ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Misbah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantaranya lah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat pertama sampai ayat kelima, kita tahu ketika Daud menghadapi masalah bagaimana Saul mengejar-ngejarnya. Saul ingin membunuhnya, dia masuk dalam sebuah gua.
Ketemu siapa Bapak Ibu? 400 orang yang baik, punya masalah semuanya 400 orang. Ketika kita punya masalah, kita sembunyi, datanglah 400 orang ke rumah Anda. Terus apa yang Anda lakuin? Anda buat kalimat, Bu, pergi aja sama Bapak Pendeta, saya juga punya masalah. Tahun ini menjadi visi kita menjangkau 300 jiwa. Bayangkan kalau 300 jiwa yang Tuhan percayai buat gereja ini, orang-orang yang bermasalah. Apakah saudara dan saya siap untuk melayani mereka? Ketika saya belajar tentang hikmat dan Tuhan membukakan tentang Raja Daud, saya berpikir begini gitu. Tuhan, kalau Tuhan percayai gereja kami bisa 300 jiwa, terus orang-orang bermasalah, apa yang harus kita lakuin? Saya pernah bayangkan kalau di gereja menanggal kita yang di menanggal, itu ada yang mohon maaf kata, gendernya berubah, dia datang ke beribadah. Berani salami? Orang-orang bermasalah itu akan hadir di tempat ini. Kalau saudara dan saya jemaat Tuhan kau punya hikmat, mereka gak akan melihat Kristus dalam kehidupanmu. Karena ketika Daud dikejar-kejar, Daud bisa protes enggak? Daud secara manusia dia bisa protes, Tuhan aku ini dikejar-kejar loh, mau dibunuh. Kok 400 orang datang punya masalah dalam kehidupan mereka. Terus aku harus apa? Saya masih ingat sebuah lagu katakan nih, ku punya visi tuh bangsa ini, ku punya misi tuh negeriku. Kalau kita punya visi, kita punya mimpi buat bangsa ini, kita punya mimpi buat gereja. Tuhan bertanya dalam kehidupan, kalau engkau punya visi, kau punya mimpi, engkau punya misi dalam gerejamu, kau bisa lakuin gak? Saudara dan saya jemaat Tuhan, kita datang beribadah di tempat ini bukan mengejar berkatnya Tuhan, tapi saudara dan saya dipersiapin, diperlengkapin. Ketika engkau berada di kampus, engkau berada di kantor, engkau berada di sekolah, orang-orang yang bermasalah cari engkau. Karena apa? Mereka ingin lihat Kristus ada dalam kehidupanmu. Kalau mereka mau cari Kristus, mereka nggak bisa baca Alkitab, tapi lihat kehidupan kekristenan kita. Makanya ketika kita tahu kehendak Tuhan, tapi kita tidak mengerjakannya, kita bagikan Saul yang tidak berbuah. Disingkirkan. Ketika Saul mengejar-ngejar Daud, dia hendak membunuhnya. Daud lari dalam gua. Ngeluh Daud. Daud seorang yang sangat hebat, yang luar biasa. Dia juga manusia. Tahu ceritanya? Buka Mazmur. Kita buka Mazmur. Saya ingat akan hal ini. Yuk mari kita buka bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-142. Mazmur 142 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Perikumnya tentang apa? Doa yang dikejar-kejar. Kalau Anda dikejar-kejar sama debt collector, doanya seperti ini. Jangan-jangan kesalahan kita nggak bisa ngatur keuangan. Tapi ketika Daud dia dikejar-kejar sama Saul, doanya seperti apa? Kita mau dicelakai dengan orang-orang yang jahat, gak suka sama kita. Bahkan pernah saya dengar seorang ibu berkata, tetangga saya loh mbak gak suka sama saya. Tiap hari saya dilempari kotoran, tiap hari saya dikatai-katai sesuatu yang buruk. Dan saya merasakannya hal itu.
dikejar-kejar orang, hendak dibunuh. Apalagi orang itu tidak suka sama kita, dia bisa melakukan cara untuk menghabisi hidup kita. Tapi Daud dia berseru kepada Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat yang pertama dari ayat yang kedua. Ayat yang genap dibaca yang bapak-bapak pria, ayat yang ganjil dibaca ibu-ibu yang perempuan. Ayo mari kita baca dari ayat yang kedua. 1, 2, 3. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada, aku mencurahkan keluhanku di hadapannya, kesesakanku ku beritahukan kepada di hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarianku bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Katakan bersama-sama dengan imanmu, aku berseru-seru. Kataku, Engkaulah tempat bagian di negeriku orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan, waduh, apabila engkau berbuat baik kepadaku. Daud ketika dia masuk dalam gua, dia berseru, dia dikejar-kejar. Dia tahu tempat pelariannya. Jemaat Tuhan, ketika kita punya masalah, pelarian kita itu hanya Tuhan. Pelarian saudara dan saya bukan kepada dunia ini. Makanya kalau kita punya masalah Bapak Ibu, saudara dan saya harus mencari orang-orang sama-sama orang percaya. Bukan orang yang di luar Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Anda punya masalah, kita punya masalah, semuanya pasti punya masalah. Kalau kita punya masalah, cari orang-orang yang punya kebenaran dalam kehidupannya. Orang-orang Kristen. Kalau kita cerita atau curhat kepada orang-orang yang tidak tepat pada sasarannya, saudara tidak akan menemukan solusi dan jawabannya. Tapi ketika saudara dan saya, Tuhan aku punya masalah, kita ingin menyendiri. Kita ingin mundur dari pelayanan kita. Kita pingin Tuhan gak pelayanan ya, gue punya masalah keuangan, gue punya masalah keluarga, gue punya masalah kerjaan. Kita bisa menyampaikannya semua. Buka mata kita pagi hari ini. Daud punya masalah, dikejar-kejar, dia sembunyi. Yang datang 400 orang. Saya mau katakan firman Tuhan. Tuhan sedang memproses saudara dan saya semuanya. Untuk menangkan banyak jiwa. Mereka yang bermasalah, bukan orang-orang baik. No, orang-orang bermasalah akan datang ke sini. Dia cari Tuhan. Kalau kita nggak diperlengkapin, kita lebih penting pada urusan kita sendiri. Kita lebih peduli sama diri kita sendiri. Gua punya masalah, lu punya masalah, urusanmu sendiri. Kehidupan kekristenan kita bukan pada diri egoisnya kita. Tapi bagaimana saudara dan saya dalam saudara Kristen sebagai saudara iman. Saudara dan saya memenangkan orang-orang yang bermasalah. Justru dalam kelemahan kuasa Tuhan. Dalam setiap kelemahanmu, dalam setiap masalahmu, justru kuasa Tuhan itu yang bekerja. Makanya ketika kita punya masalah, kita lari sama Tuhan. Saya memahami sih, kalau saya konselingi orang gitu ya, saya memahami ketika saya konseling anak-anak muda, larinya sudah yang negatif, mohon maaf kata rokok, terus pergi ke pub. Saya cuma bilang gini, dosa enggak. Saya cuma gini, kalau punya masalah larinya yang benar aja deh. Jangan menjadikan masalah baru. Ketika engkau larinya benar,
Roh Kudus memberikan kau kekuatan untuk jadi berkat. Bu, saya punya masalah, Bu Agus, saya punya masalah loh. Loh, saya pernah ngalami, Tuhan tolong engkau. Orang-orang yang bermasalah 400 orang dikatakan apa? Orang yang mengalami kesukaran. Orang yang mengalami kesukaran. Orang yang mengalami apa? Tukang piutang, punya utang, dikejar-kejar. Terus setiap orang yang sakit hati. Nangani orang sakit hati gimana Bapak Ibu? Nangani orang yang punya piutang gimana Bapak Ibu? Nangani orang yang punya kesukaran, gimana caranya kita bisa tolong mereka? Hai anak-anak muda, saya cuma bilang gini, kalau engkau nggak punya Kristus dalam kehidupanmu, engkau nggak akan jadi jawaban buat generasi ini. Karena generasi selanjutnya, mereka butuh Anda dan saya. Mereka mencari Tuhan. Dibutuhkan hikmat bagaimana kita bisa tolong mereka yang menghadapi kesukaran. Dibutuhkan hikmat bagaimana ketika mereka sakit hati. Ketika saya menangani dalam pekerjaan saya gitu, seorang anak dia bilang nih, kakak tahu enggak, hatiku tuh udah suak gitu. Ngampuni orang itu enggak mudah buat saya. Sudah berbuat baik dibalas dengan yang namanya kejahatan. Itu bikin sakit hati. Terus gini, ya sudah, salahnya sendiri sih kamu percaya sama orang itu. Kita diperlengkapi seperti Raja Daud ketika kita pribadi kehidupan kita punya masalah. Justru kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Engkau dan saya diperlengkapi untuk menolong mereka orang-orang yang bermasalah. Bukan hanya Bapak Gembala, bukan hanya para diaken, bukan hanya seorang pengurus-pengurus gereja, tapi kita orang-orang Kristen. Engkau dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau dipanggil, kita dipilih jadi anaknya. Untuk saudara dan saya diperlengkapi sebagai seorang ibu dalam rumah tangga, sebagai seorang pekerja karyawan di kantor, sebagai anak mahasiswa atau murid di kelas, di kampus. Mereka orang-orang yang bermasalah akan cari Tuhan. Dan saudara dan saya harus diperlengkapi agar kita memiliki hikmat. Orang-orang yang bermasalah, mereka orang-orang yang kesukaran. Kalau saya melihat bahasa aslinya, konteks ayat ini, orang-orang yang kesukaran itu digambarkan seperti ini. Sudah tertekan hidupnya, sudah stres, sudah depresi, udah pingin yang mengakhirin hidupnya. Mereka cari Daud. Daud, aku orang yang punya masalah. Apa yang harus aku lakukan? Mereka yang punya hutang dia cari Daud. Daud, aku punya hutang lah. Daud sembunyi apa bawa hartanya? Daud sembunyi dalam gua apa dia bawa barang miliknya? Dia nggak bawa apa-apa. Daud ketika sembunyi dalam gua, dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan segala-galanya. Tapi ketika 400 orang datang kepada Daud, orang yang sakit hati, orang yang punya utang, Daud cuma bertanya kepada Tuhan. Mazmur 142, dia teriak sama Tuhan. Tuhan, aku harus apa Tuhan? Menangkan jiwa bukanlah hal yang mudah buat kita. Tapi ketika Daud menyadari akan hal itu, orang-orang yang datang kepada Daud, orang-orang yang bermasalah datang kepada Daud, tidak ada harapannya. Kuasa Tuhan bekerja di dalam Daud. Tahukah kisah ini 400 orang? Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Mereka jadi prajurit-prajurit yang handal.
Mereka jadi prajurit yang handal. Saya pikir begini, ketika dalam kelemahanku, aku punya masalah, justru Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memperlengkapi Anda dan saya. Tuhan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Daud melatih mereka 400 orang yang punya masalah jadi prajurit-prajurit yang handal. Hebat Daud. Kalau bukan hikmat. Ketika kita belajar tadi 4 hal, bagaimana Daud penundukan diri, Daud belajar yang tentang namanya hikmat, Daud belajar bagaimana dia melayani, Daud belajar kesetiaan. Tahu kesetiaan? Kesetiaan tuh saya gambarkan seperti ini. Saya tetap setia kepada orang yang jahat, kepada diri saya. Kesetiaan itu seperti digambarkan bagaimana saudara tetap setia dan melakukan hal yang benar terhadap seseorang yang jahat terhadap Anda. Apakah Anda setia tetap melakukannya? Daud tahu Saul ingin membunuhnya. Daud tahu dia membenci, Saul membenci dirinya. Tapi dia tetap setia sampai ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Daud tahu dia raja yang diurapi dong. Daud mundur. Daud tahu dia akan menjadikan raja yang menggantikannya. Tinggal ditancapkannya. Habis itu raja Saul. Tapi ketika dia tahu, dia setia, dia berkata, dia raja yang diurapi. Jangan main-main sama orang-orang yang diurapi. Dia mundur. Dia mulai meninggalkan. Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini, kehidupan kekristenanmu ketika engkau punya masalah, harusnya kehidupan kekristenan kita bertumbuh di dalam Kristus. Karena apa? Itu adalah proses engkau dan saya diperlengkapi untuk menjangkau orang-orang. Untuk menjangkau orang-orang yang bermasalah, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Kita gak bisa punya mimpi besar buat gereja ini. Tuhan, gereja ini ada, kita punya mimpi. Anda punya mimpi buat anak-anak Anda, tapi Anda tidak melakukan sesuatu hal, gak mungkin terjadi. Setuju? Benar gak? Saya pingin keinginan anak saya seperti ini. Seorang bapak ketika saya kuliah teologi, seorang bapak tahu saya sebagai seorang konselor, dia datang, Miss, saya mau cerita sedikit tentang anak saya. Dia cerita ini, saya punya 2 anak saya satunya jurusan, kalau nggak saya ingat itu kedokteran, yang kedua farmasi. Karena papanya pingin punya mimpi, kalau nanti dibukakan praktek dokter, satunya ada apoteker, gitu. Bagus nggak mimpinya? Bagus mimpinya. Anak yang nomor 2 dia menyelesaikannya kampus, dia ambil jurusan sesuai keinginan papanya. Ketika wisuda dia datang ke papanya. Ini jasanya, aku mau keluar dari rumah ini. Aku mau ngambil jurusan yang aku ingini. Papanya bilang nih, salah nggak aku nyuruh anakku ngambil farmasi? Dia menyelesaikannya 3,5 tahun, dia mendapatkan nilai yang terbaik. Dia datang membawa ijazahnya, dia serahkan kepada ayahnya. Selesai tugasku. Kak, turuti apa yang ayah mau. Hari ini aku keluar, aku mau ngambil jurusan yang lain. Sesuai dengan panggilanku. Ayahnya nangis, dia cerita kepada saya, apa yang saya harus lakuin. Saya belum punya anak, saya belum menikah. Tapi ketika kita tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu, ketika engkau punya masalah, saya cuma berkata gini, saya yakin Tuhan punya rencana yang berbeda dalam hidupmu, Bapak. Kita punya mimpi yang baik, kita punya tujuan yang baik buat anak-anak kita. Apakah tahu apa yang Tuhan percayai dalam kehidupan anak-anak kita? Apakah saudara tahu, apakah kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita? Kerjakan akan hal itu. Daud ketika punya masalah, dia tidak lari kemana-mana.
Dia masuk dalam gua, ketemu 400 orang yang bermasalah semua. Tahun ini Anda akan berjumpa dengan orang yang bermasalah. Persiapkan diri Anda untuk Anda punya hikmat nolong mereka. Saya berkata Yesus datang kedua kalinya. Sebentar lagi. Siapkah kita jemaat Tuhan menjangkau mereka yang terhilang? 300 jiwa untuk kita menangkan di tempat ini. Bukan karena sebuah angka yang kita punya. Wah, jumlahnya 300 enggak. Ada satu makna yang harus kita kerjakan tahun ini. Siapapun juga kita, baik kita bekerja, kita sekolah, kita apapun juga rumah tangga, kita sebagai suami. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Syukur Tuhan. Bisa ditinggikan nadanya? Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Dengan hati Tuhan, aku ini bejanamu, Pakku hanya kepadamu. Ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanmu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Yang bersyukur, katakan, Tuhan pakai aku hanya kepadamu. Ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Ini ku datang padamu, penuhi panggilanmu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sebelum kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu, boleh nggak Bapak Ibu? Yang bapak-bapak boleh cari temennya bapak-bapak, yang pria cari pria, yang wanita cari wanita. Kalau biasanya suami istri, kita doain yuk 2 orang ya. Nah, yang muda-muda cari yang muda-muda. Nah, cari 2 orang, kita doain. Jangan doain masalahmu, doain bagaimana Tuhan pakai kami. Kita kadang-kadang melihat Tuhan, aku belum sempurna Tuhan,
Aku nggak punya apa-apa. Aku nggak miliki apa-apa. Tuhan tidak lihat itu. Tapi seberapa banyak ketika engkau masalah, engkau punya masalah, engkau cari Tuhan. Justru Tuhan proses Anda untuk menjangkau banyak orang. Kita bagi berdiri dulu. Nah, yuk bagi berdiri bersama-sama. Boleh nggak yang diaken? Yang bapak-bapak cari bapak-bapak. Nah, kalau sebelahnya perempuan, coba hadap-hadapan. Nah, depan-depan Bapak Ibu. Bapak Ibu cari, wah terima kasih responnya bagus banget. Nah, ya cari dulu. Yuk pengurusnya mana yuk? Carinya yang muda-muda dong. Cari yang muda-muda dong. Nah, cari ya. Musik aja 5 menit doakan ya. Siap? 5 menit doakan ya. Tuhan pakai pegang pundak, pakai ibu ini, pakai anak-anak muda ini, ya. Kita berdoa ya. Yuk, mari kita berdoa, satukan hati kita. Musik, alunkan musikmu, Tuhan. Tuhan, Engkau bekerja pagi hari ini, Tuhan. Engkau bekerja pagi hari ini. Engkau memperlengkapi setiap kami jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pakai kami jangkau orang bermasalah. Tuhan, pakai kami jangkau orang. Tuhan, pakai kami jangkau orang. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, berdoa. Tuhan, pakai setiap ibu-ibu. Tuhan, pakai setiap suami. Tuhan, pakai bapak-bapak. Tuhan, pakai ibu-ibu. Tuhan, pakai generasi mudamu. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai kami, lakukan kehendak Tuhan. Kami ini bejana-Mu Tuhan. Kami 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 bejana-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja buat jemaat-Mu tempat ini. Roh Kudus, Engkau bekerja buat jemaat-Mu tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Engkau mendoakan orang sakit, dia sembuh. Ketika Engkau mendoakan orang yang sakit hati, dilepaskan. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami, Tuhan. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Mari sekali lagi dengan iman. Ini aku Tuhan, pakai aku Yesus. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna, bejana yang sempurna seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saling mendoakan satu sama lain untuk saling menguatkan Bapa. Terima kasih Yesus buat ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.